Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai volume dan luas permukaan kubus. Kita lihat gambar kubus di bawah ini. Panjang sisi pada kubus semuanya sama panjang. Panjang sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini, sama panjang dengan sisi yang ini, ya, yang tingginya kubus. Jadi ketiga sisi ini panjangnya sama semua, ya. Nah, sekarang rumus dari volume kubus. Rumus volume selalu luas alas dikali tinggi. Begitu pula rumus volume kubus, luas alas dikali tinggi. Sekarang kita lihat luas alas. Alas kubus ini berbentuk persegi. Kalau persegi, luasnya adalah sisi dikali sisi. Karena persegi itu sisinya sama panjangnya. Berarti sisi dikali sisi. Jadi luas alasnya sisi kali sisi dikali tingginya sisi juga. Ya, jadi volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau sama dengan sisi pangkat 3. Nah, sekarang luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Ya. Kita lihat salah satu sisi di kubus ini, sisi yang ini misalnya. Dia sisinya sama nih, sama panjang semua ini sama ini. Sisinya ini berbentuk persegi. Makanya luas sisi pada kubus yang ini, ya, sisi ini adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Karena sisinya ada 6, makanya 6 dikali sisi kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang kalau mencari S ini adalah sisi kubus, ya. Kalau mencari S atau sisi kubus, yang diketahuinya volume kubus adalah sisi sama dengan akar 3 dari volume kubus. Jadi kamu harus cari akar 3-nya dari volume kubusnya. Ya. Nah, kita lanjut ke latihannya. Latihannya kita lihat yang nomor 1. Nomor 1, kubus yang memiliki panjang sisi 7 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kubus? Nah, sekarang kita lihat volumenya. Volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sisi kubusnya 7 cm. Berarti sisinya 7. Kalau sisi pangkat 3 berarti 7. Maaf ini bentar. Berarti ini 7. 7 pangkat 3. Karena sisinya 7. 7 pangkat 3 artinya 7 dikali 7 dikali 7. 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Jadi volume kubus adalah 343 cm-nya pangkat 3 atau cm kubik. Ya, satuannya selalu pangkat 3 kalau volume itu. Nah, sekarang pertanyaan yang keduanya, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi. Sekarang kita lihat sisinya adalah 7, berarti 6 dikali 7 pangkat 2. Berarti 6 dikali 49. 6 dikali 49 hasilnya 294. Nah, 294. Sentimeternya, kalau luas, sentimeternya pangkat 2 atau sentimeter persegi. Ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita lihat sisi kubusnya 11. Jadi yang ini 11, ini 11, yang ininya juga 11, tingginya juga 11. Nah, sekarang hitunglah volume dan luas permukaan kubus. Volume rumusnya sisi pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat sisinya. Sisinya 11, berarti 11. Maaf ini. Berarti ini 11 pangkat 3. 11 pangkat 3 artinya 11 kali 11
dikali 11. Nah, 11 kali 11 kali 11 berarti hasilnya 1331. Nah, sekarang volumenya. Kalau volume itu selalu karena satuannya cm, selalu dalam bentuk pangkat 3. Jadi sentimeternya cm kubik ya. Cm pangkat 3 itu cm kubik. Nah, ini volumenya berarti 1331 cm kubik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus 6 dikali sisi kuadrat. Berarti 6 dikali sisinya kita lihat 11, berarti 11 kuadrat. Berarti 6 dikali 11 kuadrat atau 6 kali 11 kali 11. 6 kali 11 kali 11 hasilnya 726. 726. Sentimeternya sentimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kita lihat. Mobil truk kontainer dapat memuat muatan 40 meter per 40 meter kubik. Mobil tersebut memuat barang-barang yang dimasukkan ke dalam kardus-kardus berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 50 cm. Berapa banyak kardus yang dapat dimuat mobil tersebut? Jadi ini ada sebuah kontainer. Kontainernya dapat memuat 40 meter kubik. Nah, dia akan dimasukkan barang-barang. Barang-barang ininya dimasukkan dalam kardus. Kardusnya berbentuk kubus. Kardusnya berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 50 cm. Jadi banyaknya kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer ini berapa buah? Berapa banyak kardus yang dapat dimuat mobil tersebut? Nah, sekarang yang kita cari adalah volume dari kardusnya. Volume dari kardus, tapi dia rusuknya ini dalam bentuk sentimeter. Sedangkan volume kontainernya dalam bentuk meter persegi. Nah, kita rubah dulu yang sentimeter, kita rubah ke meter. Nah, sekarang dari sentimeter itu kan dia kan pertama meter, desimeter, sentimeter. Nah, dia mau ke meter. Dari cm ke meter, dia naik 2 kali. Ya. Naik 2 kali berarti nanti dibagi 100. Jadi kalau naik dia dibagi, kalau turun dia dikali. Jadi dari sentimeter ke meter dia dibagi 100. 50 dibagi 100 setengah. Berarti yang 50 cm ini jadi setengah meter. Nah, sekarang yang kita lihat volume kardus. Nah, volume kardusnya S pangkat 3 rumusnya karena kardusnya dalam bentuk kubus. Ya, kardusnya dalam bentuk kubus berarti S pangkat 3. Sisinya yang kita pakai jangan yang pakai 50 cm. Kita harus pakainya yang dalam bentuk meter. Karena muatan kontainernya dalam bentuk meter. Nah, sekarang kita lihat ini rusuk kardusnya setengah meter. Berarti ini S-nya setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 artinya kan setengah dikali setengah dikali setengah. Setengah kali setengah, seperempat. Seperempat dikali setengah, 1/8. Nah, berarti volume kardusnya 1/8 meter kubik. Ya, jadi satu kardus itu 1/8 meter kubik. Jadi, banyak kardus yang dapat dimuat. Nah, muatan kontainernya 40 meter kubik. Berarti 40 meter kubik ini dibagi 1/8.
Ya kan? 40 dibagi 1/8 sama dengan 40 dikali 8/1 sama dengan berapa? 320. Jadi 320 buah ini. Ya. Jadi banyak kardus yang dapat dimuat 320 buah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4, volume sebuah dadu yang berbentuk kubus 8000 cm3. Dadu tersebut akan dicat seluruh permukaannya. Berapa luas permukaan dadu tersebut? Nah, sekarang kita lihat volume kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Yang kita cari untuk mencari luas permukaan, kita harus cari sisinya dulu. Karena rumus luas permukaan 6 dikali sisi kuadrat. Sisinya harus kita cari dulu. Sisinya kita cari. Bentar. Nah, ini. Sisinya kita cari. Rumusnya sisi sama dengan akar 3 dari volume kubus. Ya, untuk mencari sisi yang diketahui volumenya, berarti sisi sama dengan akar 3 dari volume kubus. Berarti kita lihat volume kubusnya 8000, berarti akar 3 dari 8000. Akar 3 dari 8000 adalah 20. Karena 20 dikali 20 dikali 20 itu 8000. Nah, lanjut. Dalam bentuknya sentimeter ya, karena ini sentimeter, ini juga harus sentimeter. Luas permukaan kubus, yang ditanyakan berapa luas permukaan dadu tersebut. Dadunya berbentuk kubus, berarti rumusnya 6 dikali sisi kuadrat. 6 dikali S, S-nya 20. 6 dikali 20 kuadrat. Atau 6 dikali 20 kali 20, 400. 6 dikali 400, 2400. 2400 karena luas permukaan sentimeternya pangkat 2 atau sentimeter persegi. Ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, bak penampungan air berbentuk kubus dengan volume 1000 liter. 3/5 bak terisi air. Berapa tinggi bak yang terisi air? Ya, sekarang kita lihat volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Jadi kalau untuk mencari sisi sama dengan akar 3 dari volume kubus. Nah, sekarang akar 3-nya dari volume kubus. Volume kubusnya 1000 liter. Berarti akar 3 dari 1000. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi, akar 3 dari 1000 adalah 10. 10-nya dalam bentuk desimeter. Karena 1 liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya. Nah, sekarang yang terisinya 3/5 bak terisi air. Berarti 3/5 kita kalikan dengan volume bak penampungannya dikalikan dengan 1000. Berarti yang terisi air adalah 3/5 dikali 1000. 1000 bagi 5, 200. 200 kali 3, 600. 600-nya dalam bentuk dm pangkat 3 atau 600 liter. Ya. Nah, sekarang dalam 600 liter ini tinggi airnya itu berapa? Ya, nih. Berapa tinggi bak yang terisi air? Bukan tinggi bak seluruhnya, tapi tinggi bak yang terisi oleh air. Berarti tinggi bak yang terisi air, nah ini volumenya 600 dibagi dengan luas alas. Luas alas dari bak penampungannya. Bak penampungannya berbentuk kubus. Berarti alasnya berbentuk persegi. Nah, rumus persegi adalah sisi dikali sisi. Berarti sisinya 10. Berarti 10 dikali 10.
Nah, 600 dibagi 10 kali 10. 10 kali 10 100. Berarti 600 dibagi 100 hasilnya 6 desimeter. Berarti tinggi bak yang terisi air 6 desimeter. Kalau dirubah dalam bentuk sentimeter, berarti 6. Nah, kita lihat di sini kan bentuknya gini, meter, desimeter, baru ke sentimeter. Dari desimeter ke sentimeter dia turun 1 kali. Ya, turun 1 kali. Kalau turun 1 kali berarti dikali 10. Kalau 2 kali berarti 100 ya. Nah, sekarang desimeter ke sentimeter turun sekali berarti nanti dikali 10. Berarti 6 dikali 10, 60. Berarti tinggi bak yang terisi air 6 desimeter atau 60 cm. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke soal-soal yang berikutnya.